Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rayani dari kelas IPS 3 akan membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Latar belakang. Aspek latar sosial budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat seperti kebiasaan hidup, adat istiadat, kepercayaan masyarakat, agama, pandangan hidup, sikap hidup, situasi daerah, status sosial, bahasa, mata pencaharian, sistem pemberitahuan. 1. Seni lukis. Perkembangan seni lukis ini pada zaman Islam ditandai dengan munculnya seni kaligrafi. Babakan baru sejarah seni lukis Indonesia sesudah zaman Islam muncul pada masa kedatangan FOC. Berkaitan dengan kepentingan FOC untuk mendapatkan gambar-gambar peta, pelabuhan, kota, dana, dan topografi pada abad ke-18 sampai ke-19 sulit diketahui perkembangan seni lukis dengan media kertas atau kain kecuali batik menjelang Perang Dunia Kedua. Datang beberapa orang pelukis ke Indonesia seperti Newcomb, Walter Space, Rudolf Bonnet yang masing-masing membawa aliran seni lukis berbeda-beda seperti kubisme, ekspresionisme, surrealisme, atau simbolisme. Selanjutnya yang kedua adalah seni kerajinan. Awal ke abad ke-19 merupakan babak baru bagi perkembangan usaha-usaha kerajinan rakyat. Ketika itu, pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Helman Deldens mengalami kesulitan mendatangkan perlengkapan tentara dari Eropa karena sedang terlibat konflik dari Inggris. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Dendels mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan rakyat, utamanya pakaian, topi, sabuk, tempat peluru, dan perlengkapan kuda, sehingga keperluan tentara kolonial dapat dipenuhi di Hindia Belanda sendiri. Ketika Thomas Raffles berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 di Jawa baru berkembang sekitar 28 jenis kerajinan rakyat, di antaranya pandai besi, pembuatan gong, perhiasan dari logam, anyaman-anyaman, tembikar, dan tenun kertas. Kebijakan pemerintah kolonial untuk menjadikan usaha kerajinan sebagai alternatif dan peluang kerja di luar sektor pertanian menjadi pendorong berkembangnya kerajinan rakyat pada permulaan abad ke-20. Pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Lembaga swasta Zending juga mendirikan sekolah kerajinan di Kediri, Marjawarna, Kuwu, Mendut, dan Waru. Selanjutnya yang ketiga, seni sastra. Angkatan Balai Pustaka. Pada tahun 1908 dibentuk Komisi for Inland School and Folklore atau Komisi Bacaan Rakyat. Komisi yang berkedudukan di Jakarta ini didirikan dengan surat penetapan tanggal 14 bulan 9 1908 nomor 12. Oleh karena itu, pada tanggal 22 September 1917, komisi ini mengubah diri menjadi Kantor for the Folklore, Kantor Bacaan Rakyat, atau lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka yang dipimpin oleh Dr. Drewes. Selanjutnya, semua karangan harus memiliki syarat nota dari Ringkes Gubernur Jenderal untuk dapat diterbitkan. Nota tersebut berbunyi: 1. Karangan tidak boleh berbau atau menyinggung soal politik. 2. Karangan harus netral terhadap agama. 3. Karangan harus bersifat membangun dalam arti mendidik budi pekerti dan mencerdaskan rakyat. Kemudian B. Angkatan Punjaga Baru. Sastra Punjaga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Pada tahun 1933, Armin Pan atau Armin Hamzah dan Sultan Tahfidz Ali Shahbana berhasil mendirikan majalah Punjaga Baru. Segera majalah Punjaga Baru menjadi tempat berkumpul ahli kebudayaan, seniman, cendekiawan Indonesia pada waktu itu. Jika saya ada di zaman itu, saya akan mengembangkan dan membantu masyarakat Indonesia dalam mengembangkan bakat seni mereka seperti seni lukis, kerajinan,
maupun seni sastra, sehingga karya tersebut dijaga dan dikenang oleh generasi berikutnya dan memperkenalkannya di mancanegara.